Tidak semuanya disamaratakan, tidak semuanya digeneralisir, tidak semuanya dikebyah-kuyah, yang pada akhirnya hibah pondok pesantren dan yayasan itu dihapus dari APBD 2025. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Eta menjadi masalah ayeuna keur diomongkeun ku kabeh dewan teh. Nah, KDM bet jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh. Tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh, bet leungit. Pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah, ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diikut di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Yang lagi diperbincangkan oleh publik ya, yang lagi ramai, yang lagi viral nih ya, Kang Deddy Mulyadi bongkar dana hibah ya, transparan saja katanya, biar publik tahu. Luar biasa. Jadi jangan, kalau misalkan ada yang menyangkal, berarti dia bagiannya. Kalau Deddy Mulyadi ini terbuka, transparan ke publik. Kalau kita benci, berarti kalian bagiannya. Bukannya senang kita ya, anggaran dipublikasikan ya. Ini ada anggaran hibah yang dibongkar Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara terbuka menjelaskan alasan dibalik penghentian sementara penyaluran dana hibah dari pemerintah provinsi. Diberhentikan sementara Jawa Barat ke sejumlah yayasan keagamaan, tapi banyak ya anggota dewan yang protes. Luar biasa. Padahal dana hibah ini selama ini digunakan untuk membantu operasional madrasah dan pesantren di berbagai daerah. Namun Deddy Mulyadi yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM mengungkap bahwa ada banyak persoalan serius dalam penyaluran dana tersebut. Banyak nyimpang kali ya, nggak sampai. Salah satu masalah yang mencuat adalah potongan dana hibah dalam jumlah besar. Menurut Deddy Mulyadi, meski Pemprov menggelontorkan dana hingga ratusan miliar rupiah, namun saat sampai ke tangan pesantren jumlahnya sudah jauh berkurang dari yang seharusnya. Nyoh. Waduh, berani ya dana-dana kayak gitu juga. Zamannya ya. Ustadz di kampung yang tak punya akses politik, yang tak punya akses ke gubernur, gak kebagian pak. Diajak ngumpul, yang nerima malah yang ngumpulin mereka, ujar Deddy dalam pertemuan bersama pejabat Kementerian Agama. Kasihan ya ustadz-ustadz yang kecil yang ikut rapat jadi di kolektif sama salah satu. Alah. Momen tersebut dibagikan KDM melalui akun media sosial pribadinya. Ia menyebut bahwa selama ini dana hibah hanya mengalir ke yayasan-yayasan tertentu yang memiliki kedekatan politik atau akses langsung ke pemimpin daerah. Lebih parah lagi, kata Kang Deddy Mulyadi, ada yang bahkan nekat membentuk yayasan fiktif demi mengeruk dana hibah. Gila. Saya tahu yang begitu pak, saya buka aja. Sampai bikin yayasan palsu pak di Jawa Barat untuk menyerap duit Pemprov 2 miliar sampai 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu, kata Kang Deddy Mulyadi. Jadi banyak yang yayasan-yayasan fiktif ya. Saluran anggaran ini diserap gak karuan bos, kasihan yang kecil-kecil ya. Kang Deddy Mulyadi menilai jika yayasan-yayasan tersebut berbasis agama Islam seharusnya bisa menjadi lembaga yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keteladanan.
Ia tak ingin lagi melihat para kiai dan ustadz terseret kasus hukum hanya karena ulah segelintir oknum. Saya diskusi dengan teman-teman DPRD. Kang Deddy, terima kasih untuk di stop dulu. Sebab kiainya dapat 15 juta. Sebetulnya 2 miliar, gila. Atas dasar itu, Deddy Mulyadi menyatakan tengah menyusun mekanisme baru dalam penyaluran dana hibah agar lebih adil dan tepat sasaran. Ia ingin semua proses berbasis data yang valid dan kebutuhan real di lapangan. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, kata Kang Deddy. Ia menegaskan Pemprov Jabar tetap siap mendukung pembangunan madrasah asalkan prosesnya transparan dan sesuai prosedur. Kita bangun aja, ngumpulin dana dari mana-mana, kumpulin semua. Ya, ayo kita bangun, tapi caranya harus benar, ucap Kang Deddy. Deddy juga membantah anggapan bahwa dirinya anti terhadap agama. Menurutnya, justru praktik manipulatif di yayasan keagamaan itu sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bukan saya anti agama, bukan. Justru menurut saya sikap-sikap seperti ini bertentangan sama agama, tegas Kang Deddy Mulyadi. Ia pun siap menghadapi kritik atas keputusan ini. Gubernur lain mungkin gak berani. Kalau saya berani, Pak. Udah gak ada masalah dicaci maki, dibenci, terserah. Yang penting saya mau merubah sistem. Saya gak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati beberapa orang, itu juga. Anjir, ngeri banget ya teman-teman ya. Dana hibah yang berkedokan agama, yayasan yang berbasis Islam masih dikeruk juga teman-teman. Ngeri nggak? Seharusnya jadi contoh, ini malah seolah-olah bunuh diri. Ngeri nggak teman-teman ya? Ini kita dengarkan nih, Kang Deddy Mulyadi bongkar siapa orang dibalik alokasi dana hibah ini yang miliaran. Oke, kita tonton teman-teman ya. Yang berikutnya lagi, Yang ketiga adalah belajar hibah, Pak Guru. oke. Yang sekarang lagi ramai. Oh, hibah rame. Oke. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun, ini dialokasikan yang mandatori hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Oke, yang 3,2 triliun itu sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya Iya. itu sebesar Kurang lebih 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban yang mandatori rakyat. Oh iya, kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Itu diantaranya hibah kepada partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan, Pos pusat, pos pusat, BPMU, ya kan? bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Termasuk yang swasta. Termasuk. Yang nanti kita aturin yang 600 miliar. 600 miliar itu boleh diserahin 600 miliar ke sekolah swasta, Betul. tapi sertifikat atau STTB yang ditahan segera dikembalikan. Ijazahnya harus dikembalikan. Oke, itu wajib. Wajib. Nah, terus kemudian itu 600 miliar. Terus Termasuk madrasah aliyah negeri dan swasta pun demikian. jadi jangan ngomong bahwa pemerintah tidak memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan agama. Iya. Karena madrasah aliyah Iya. swasta dan negeri Itu yang itu dialokasikan. menjadi kewajiban provinsi, Ya. itu masuk di dalamnya dalam BPMU yang sebesar 600 miliar itu. 600. Jadi kita pun sudah menjalankan fungsi-fungsi pemerintah provinsi Ya. untuk menopang pendidikan Islam, Baik yang di swasta, baik yang di swasta maupun di negeri. Islam. Tetapi yang menjadi kewajiban kita itu sekolah menengah atas. Betul. Oke. Siap. Nah, terus Yang ketiga tadi parpol produk Ya. masih 240 oke, itu miliar. pertama saya sebutnya tadi. Instansi vertikal, Ya, bantuan untuk instansi vertikal, keamanan, keamanan, ketertiban. ketertiban, nanti operasi lebaran yang kemarin, Betul. operasi nanti tahun baru, berbagai kegiatan-kegiatan pengamanan agar provinsi Jawa Barat itu aman.
Betul. itu masuk di dalamnya. Itu berapa? Dari 179 miliar dikoreksi menjadi 157 miliar. Jadi turun. Turun. Oke. Instansi bantuan vertikalnya turun. Jadi turun. Ya, oke. Terus yang berikutnya? Organisasi keolahragaan Prabu. Oke. Itu Di dalam. berapa? Yang itu nanti ikut PON. Ya. Poni dan teman-temannya. Tony dan teman-temannya Berapa? totalnya 47 miliar. Oke. Dikoreksi hanya 5 miliar, 6 miliar, jadi tinggal 41 miliar. Ya, terus Kemudian organisasi keagamaan dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis sampai dengan LDI itu totalnya 12 miliar. jadi kita masih membantu Masih. organisasi keagamaan. Tidak. Semua agama. Semua kita agama. bantu. Organisasinya NU, Muhammadiyah, yang dulu nggak pernah ada di Muhammadiyah. Persis, kan? Betul. Pokoknya kelompok-kelompok itu pernah. Kemudian MUI. MUI masuk. Oke, jumlahnya berapa? 12,3 miliar. 12,3 miliar. Terus Nah, yang kemudian dialokasikan nanti di perubahan dengan tata kelola yang baru yaitu pesantren dari yayasan serta masjid. pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, tetapi dengan menu yang tertata, akuntabel, tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Oke, itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada murid di 9 miliar. Oke, jadi gini. Nah, pertanyaan kemudian ya, kita kan harus jelasin nih. Ya. Yang kemarin di anggaran murni, yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang senang dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah Hibah untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid, Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. So, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu, Ya. itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Prabu, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkan. Siap. Tinggal nanti di ini. Di- Jadi kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Ya terus. Kabupaten Bekasi Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat satu, cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Ya. basisnya Nahdlatul Ulama, Ya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat satu apa? Satu pesantren Dengan nilai 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa? Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren madrasah. Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Dua lebih. Dengan yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu
mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru. Iya, saya sebagai gubernur miris juga. Saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya enggak. Terus apa lagi? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma 1 juga, Pak Bu. Berapa? Dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Karawang dapatnya berapa? Satu pesantren itu 300 juta. 300 juta terus. Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Pangandaran kecil daerahnya tapi dapatnya lumayan. 3 Terus 3 pesantren 1,7 miliar. Purwakarta 2 pesantren 500 juta. Kabupaten Subang 8 pesantren 2,3 miliar. Sukabumi 21 pesantren totalnya 9,2 miliar. Kabupaten Sumedang 1 juga Pak 100 juta. 100 juta. Kabupaten Tasikmalaya 12 pesantren 5 miliar. Kota Bandung 1 pesantren 150 juta. Kota Bandung. Kota Bandung Yang kota besar ini. Kota besar. Hanya dapat satu pesantren. 1 pesantren 150 juta. 150 juta. Oke. Kota Banjar 1 pesantren juga Pak Bu 100 juta. Cimahi pun demikian 1 pesantren 100 juta. Depok 1 pesantren 250 juta. Kota Sukabumi 10 pesantren 4,4 miliar. Wah, itu kota kecil dapatnya 10. 4,4 miliar. 4,4. Kota Bandung yang besar Satu dapatnya pesantren. 150 juta. 150. Oke. Kita ini pemerintah provinsi ini kan sumber anggarannya itu kan diambil bukan dari Garut saja. APBD-nya Kan Bodebek dan dari pendapatan di seluruh provinsi Jawa Barat. Distribusi ke bawahnya harus ada pertimbangan rasa keadilan, prioritas pembangunan. Kalau bicara Kabupaten Garut, yang dikeluhin oleh warga Garut tidak ada jalan. Yang diributin itu jalan di Garut. Tapi masih ke Garut terus-terusan, tapi di Garut jalannya hancur. Nah, bisa nggak ke depan menunya nggak menu politik, menunya adalah pendekatan. Misalnya begini, kan pesantren datanya di Kemenag. Madrasah Diniyah kan ada datanya di Kemenag, walaupun itu kewajibannya kabupaten kota dan Kemenag. Madrasah Sanawiyah ada data di Kemenag. Hari ini kan saya lagi membangun Sanawiyah karena roboh di Garut. Kan yang lucu tuh, ke Garut bantuannya puluhan miliar, tapi ada Sanawiyah roboh, akhirnya harus gubernur bantu langsung. Dan lagi dibangun tahap pertama udah selesai. Nah, masjid kan ada data di Kemenag. Bisa nggak sih ke depan kita ini membantu itu berdasarkan pesantren mana sih yang kecil, pesantren yang gede, yang sudah asramanya hebat banget, kemudian bayar sekolahnya juga mahal, nggak usah dibantu dong. Pesantren yang kecil, yang kiainya juga tidak terkenal, adanya di kampung, mengelola anak-anak di sekitar sana, kita bantu prioritas. Mudah-mudahan, tapi kan itu nggak usah kita minta persetujuan DPR, itu kan kewenangan gubernur untuk menentukan. bisa dikelola seperti halnya bantuan yang ke Artinya kalau kita membangun perimbangan anggaran nih, anggaran jalan itu sekian persen, anggaran pendidikan formal SMA yang ditanggung jawab gubernur sekian persen, anggaran infrastruktur air bersih sekian persen, anggaran infrastruktur layanan kesehatan sekian persen, anggaran infrastruktur sarana keagamaan sekian persen. Menunya dari data yang ditampilkan yang ada itu lebih berkaitan. opsinya. Kita mau objektif. Saya bapak nanya, saya sebagai kepala bapak ada jujur sama saya. Iya. Saya pernah ngusulin nggak yang bersifat pribadi, Sampai dengan hari ini tidak. walaupun digosipin. Luar biasa ya. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, Kang Dede Mulyadi bongkar aliran dana hibah di Jawa Barat ya. Jangankan dana hibah, dana gubernur aja dia transparan ya.
Apalagi ini dana-dana yang menyangkut kepentingan umum. Luar biasa. Pertanyaannya nih, saran dari saya, ada nggak pemerintahan seperti Kang Deddy Mulyadi? Transparan, berani nggak kalian terbuka di depan publik tentang bantuan atau alokasi dana, ya, termasuk dana hibah? Ada yang berani? Tidak ada yang mau, ya. Kalau dibenerin nggak mau, kalian berarti yang sebenarnya itu oknumnya. Luar biasa. Oke teman-teman, luar biasa. Terima kasih yang sudah mampir di KJT TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.